Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan dan untuk semakin meneguhkan iman kita. Mari saudara kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengar firman-Mu ini, supaya melalui firman-Mu ini kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mendekati Engkau. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami mendengar firman-Mu, berikanlah kami hikmat dengan Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah berani dan tabah menghadapi krisis kehidupan, yang didasari daripada teks Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 hingga 40. Ayat yang menjadi fokus kita hari ini adalah di dalam ayat yang ke-20 hingga ke-26. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, apa yang kita dapat pelajari daripada kisah ini adalah yang pertama, berani dan tabah menghadapi cabaran. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menarik dalam case ini yang kita dapat pelajari adalah Paulus dan Silas berani dan tabah menghadapi cabaran yang sukar ketika melakukan penginjilan. Mereka tidak takut untuk memberitakan Injil keselamatan di kota Filipi, walaupun mereka tahu bahwa kemungkinan ada risiko yang mereka akan hadapi. Tetapi mereka tetap maju untuk memberitakan salib Kristus. Kemudian apa yang berlaku adalah mereka mengalami penganiayaan yang teruk, yaitu mereka diperhadapkan kepada pembesar-pembesar kota itu dengan tuduhan bahwa Paulus dan Silas mengacau di kota tersebut dengan mengajarkan adat istiadat yang tidak dapat diterima dan dituruti oleh orang Roma. Nah, setelah itu apa yang berlaku adalah kedua-dua pakaian mereka itu dikoyak-koyakan lalu didera. Mereka dicambuk dan dipukul sampai berlumuran darah seluruh tubuh mereka. Tidak berhenti di situ penyiksaan mereka. Paulus dan Silas kemudiannya dilemparkan atau dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, yaitu penjara di bawah tanah. Dan kaki mereka dipasung. Pasung yang dipakaikan pada kaki mereka bukan hanya menawan mereka, tetapi juga menyakitkan kaki mereka. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap dapat bertahan dan tabah melewati situasi tersebut. Saudara, bersikap berani bermaksud Anda percaya bahwa Tuhan tidak pernah hilang kawalan dalam hidupmu. Manakala bersikap tabah bermaksud Anda yakin Tuhan sentiasa menyertaimu untuk memberikan kemampuan
kesanggupan, kekuatan, dan penghiburan di tengah kesukaran hidup. Saudara, konsep pikiran inilah yang seharusnya menjadi semangat untuk kita berjuang setiap kali ada pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Katakanlah pada dirimu sendiri sebagai penyataan imanmu di hadapan Allah, yaitu dengan berkata, bertabahlah, karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan anak-anak yang dikasihinya. Aku percaya bahwa Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Allah yang sama juga akan menyertai dan memelihara hidupku. Walaupun aku harus melewati padang gurun yang luas, tetapi aku tidak gentar karena Tuhan ada bersamaku. Saudara, inilah penyataan iman. Lalu, apakah yang membuatkan mereka ini dapat berani dan tabah menghadapi cabaran hidup? Alasannya adalah karena mereka mengenal siapa Tuhan Yesus yang mereka percaya. Mereka yakin kepada Allah yang mereka sembah bahwa Ia akan menyertai dan memelihara mereka. Sebab itu saudara, Paulus mampu berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang, saudara, tidak bermaksud persoalan kita hilang atau sakit kita menjadi sembuh, tetapi sekalipun kelaparan, penganiayaan, bahkan kematian, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Inilah saudara iman Paulus. Mereka sungguh-sungguh mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Maka itu Paulus dan Silas mampu untuk tetap memuji Tuhan dan berdoa di dalam penjara bawah tanah. Saudara, pada waktu itu punggung mereka terasa sakit sekali karena diderah. Kaki mereka tidak dapat digerakkan karena terbelenggu oleh pasung. Seluruh badan mereka sakit, mereka tidak dapat tidur. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka berdoa dan menyanyikan mazmur-mazmur Daud pada waktu tengah malam. Pada waktu itu mereka boleh saja tertidur karena mungkin terlalu penat. Tetapi saudara, mereka menggunakan waktu itu untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dekat penjara itu saudara, ada orang-orang hukuman yang lain. Nah, mereka heran mendengar nyanyian dan doa kedua teman senasib itu, yaitu Paulus dan Silas. Biasanya orang yang berada dalam penjara itu akan menyumpah dan memaki para dewa yang tidak menolong mereka. Tetapi Paulus dan Silas berbeza. Mereka tetap menyembah Allah yang hidup di tengah-tengah penjara yang gelap. Mereka tetap mengucap syukur, mereka tetap berdoa supaya Tuhan mengaruniakan penghiburan dan ketabahan kepada mereka. Saudara, di dalam keadaan mereka yang tidak baik, dalam keadaan mereka yang sakit, dalam keadaan mereka yang terbelenggu, disitulah mereka menyembah Allah. Mereka mencari wajah Allah. Mereka berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan penghiburan kepada mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita terhadap Tuhan itu akan memampukan kita melewati cabaran hidup yang pahit dan sulit. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Saudara, melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan hidup sentiasa bergaul dengan Tuhan, yaitu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Pengalaman bersama Tuhan dapat dialami ketika kita sentiasa hidup bergantung dan berharap pada Tuhan. Sebab itu saudara, Tuhan mau kita sentiasa mengutamakan Dia di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan saudara, saya percaya bahwa apapun tantangan, cabaran di hadapan kita, kita tidak akan takut.
Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang akan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Dalam keadaan krisis dunia hari ini, di dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, dan kelihatannya peningkatan case positif itu terus berterusan. Bagaimanakah keadaan kita hari ini di dalam kita menghadapi kesan-kesan akibat daripada wabak ini? Apakah kita tetap bertabah menghadapi perjuangan hidup kita? Saudara, periksalah imanmu. Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah dan percaya? Marilah saudara lebih tekun lagi untuk mengenal dan mengalami Tuhan Yesus. Marilah tetap berani dan tabah menghadapi cabaran hidup ini, karena kita masih punya Allah yang hidup dan berdaulat. Perkara yang kedua adalah, apa yang kita dapat pelajari daripada kisah ini adalah Allah menyertai anak-anaknya. Apa yang membuatkan Paulus dan Silas berani dan tabah menghadapi cabaran adalah karena mereka percaya dan mereka yakin bahwa Allah menyertai anak-anaknya. Saudara, kisah ini sekali lagi membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai anak-anaknya. Gempa bumi yang hebat berlaku saat mereka memuji Tuhan dan berdoa, menunjukkan bahwa Allah peduli akan anak-anaknya yang sedang dalam kesusahan. Dikatakan bahwa kaki tembok penjara itu tergoncang lalu pecah, pintu-pintu terbuka, belenggu semua orang hukuman terlepas. Kekuatan Allah memutuskan rantai-rantai belenggu itu. Hal ini menunjukkan, saudara, bahwa Allah kita itu luar biasa. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh kekuatan yang ada di dunia ini. Segala kekuatan yang diandalkan oleh manusia di dunia ini pastilah akan digoncangkan dan hancur. Seperti ketua kepala penjara itu berpikir bahwa dengan memasungkan kaki mereka dan meletakkan mereka di penjara yang paling tengah, itu akan menjamin bahwa Paulus dan Silas tidak akan terlepas. Tetapi perhatikan saudara, Allah sekali lagi menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat, dan tidak ada satupun yang dapat menahan kuasa Allah, sehingga penjara itu mengalami kerusakan teruk. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat bertindak untuk menolong kita. Dia selalu menepati janjinya dan bertindak tepat pada waktunya. Jadi jika demikian, mengapakah pada waktu Paulus dan Silas didera, Tuhan tidak melepaskan mereka? Seolah-olah Tuhan mengabaikan mereka ketika mereka dicambuk, dipukul sehingga luka teruk, sehingga badan dan punggung mereka berdarah, berlumuran darah. Saudara, tunggu dulu. Hal itu diizinkan Tuhan dilalui oleh mereka. Penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk dilalui oleh mereka supaya mereka dapat memberikan kesaksian kepada dunia hari ini bahwa orang yang mengandalkan Tuhan mampu berdiri teguh dan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Hari ini saudara, jika kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami suatu penderitaan atau suatu pergumulan, entah itu sakit penyakit kah, masalah rumah tangga kah, pekerjaan kah, ekonomi kah, atau yang lain-lain, itu adalah karena tujuannya adalah Tuhan mau Anda belajar dan sadar bahwa jika Anda hidup bergantung dan berharap pada Tuhan, maka Anda akan melihat dan mengalami kuasa penyertaan Tuhan, sehingga Anda akan mampu berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan saudara. Sekalipun dokter mengatakan bahwa penyakitmu tidak sembuh, tetapi dalam Tuhan kita masih punya harapan dapat disembuhkan. Percayalah saudara, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu. Tetaplah beriman kepada Tuhan.
ketahuilah saudara bahwa tidak ada satupun pergumulan yang Tuhan izinkan tanpa maksud dan tujuan di sebaliknya. Seperti Ayub, diizinkan mengalami pergumulan sakit teruk. Tujuannya saudara adalah pada akhirnya iman Ayub semakin upgrade. Dan dia lebih mengenal akan kedaulatan Allah. Oleh itu saudara, jangan cepat-cepat berputus asa hari ini. Tetapi marilah kita tetap berani dan tabah menghadapi cabaran hidup ini. Karena kita percaya dan yakin bahwa Allah tidak pernah mengabaikan dan meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami bahwa Tuhan itu sentiasa ada, sentiasa melindungi dan menyertai dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami iman yang tetap mampu untuk bertahan dan berani menghadapi cabaran hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.